Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brander. Kitab Lum'atul I'tiqad ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Al-Hambali yang lahir pada tahun 541 Hijriah. Beliau bergelar Al-Maqdisi karena berasal dari daerah Baitul Maqdis, tepatnya di daerah Al-Jama'il. Gelar beliau adalah Ad-Dimashqi karena beliau hijrah ke Damaskus pada umur 10 tahun, yaitu pada tahun 551 Hijriah. Sedangkan gelar Al-Hambali karena beliau bermazhab Hambali dan beliau merupakan salah satu imam yang paling banyak menulis kitab mazhab ini. Setelah belajar kepada para guru di Damaskus dan menghafal Al-Quran dan matan-matan, pada usia 20 tahun 561 Hijriah, beliau mulai menuntut ilmu di luar Damaskus bersama Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu anak paman dari ibunya, penulis kitab Umdatul Ahkam. Ini adalah adab dalam menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu kepada para guru yang ada di daerahnya terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan menuntut ilmu di luar daerahnya. Beliau dikenal sebagai seseorang yang suka menyendiri, menghafal, dan tidak suka berkumpul jika tidak ada manfaatnya. Ini adalah kunci sukses ilmu, yaitu tidak terlalu banyak berkumpul yang menyebabkan banyak tertawa, ghibah, dan membuang-buang waktu. Beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat baik akhlaknya. Di antara sifat beliau adalah alim, yaitu berilmu, waro, berhati-hati, dan halim, tidak mudah marah. Semua usia beliau dihabiskan untuk ilmu dan dakwah. Beliau rehlah dalam menuntut ilmu, di antaranya ke Baghdad menuntut ilmu kepada Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali dan para masyayikh lain dalam ilmu fikih dan hadis. Pada tahun 574 Hijriah, beliau haji ke Mekah sekaligus menuntut ilmu di sana. Pada tahun 576 Hijriah, beliau kembali rehlah ke Baghdad untuk menuntut ilmu yang lebih banyak dalam bidang hadis. Setelah itu beliau menyusun kitab Al-Mughni yang merupakan termasuk kitab terlengkap dalam bidang fikih. Selain itu, beliau juga menulis kitab Lum'atul I'tiqad, Al-Umdah, Al-Muqni, Al-Kafi, Manasil Al-Hajj, Rawadat An-Nazir, dan masih banyak lagi. Kaum muslimin sangat mencintai beliau. Dikarenakan ilmu dan sifat yang sangat terpuji, masyarakat bisa bertanya kepada beliau dan beliau selalu bersabar dalam menjawab pertanyaan mereka. Beliau memiliki budak yang sangat buruk akhlaknya, namun beliau tidak pernah memarahinya. Dalam keseharian beliau hidup sederhana, tidak tertarik bersaing dengan pecinta dunia, tetapi selalu berupaya bersedekah sesuai kemampuan beliau, di antaranya dengan cara mengajak orang yang fakir ke rumahnya untuk makan setelah sholat isya. Meski demikian, tetap ada yang memusuhi beliau, terutama dari kalangan ahlul bid'ah. Beliau difitnah sebagai musyabbihah karena sikap beliau tentang asma wa sifat Allah yang mengikuti pemahaman para salaf, menerima semua sifat Allah tanpa takwil, takyib, tashbih, dan taktil. Beliau menulis kitab Lum'atul I'tiqad ini untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah asma wa sifat. Hal ini karena pada masanya merebak penyimpangan kaum muslimin dalam bidang ini. Beliau wafat pada tahun 629 Hijriah, dikuburkan di kaki Gunung Qasyun dekat Masjid Jami Al-Hanabilah. Tapi ilmunya tetap hidup hingga saat ini karena terus dipelajari oleh manusia. Itulah tanda keberkahan ilmu. Semoga Allah menerima seluruh amal baik beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Amin. Semoga bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.